Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita akan awali podcast kita hari ini dengan sebuah pantun. Kota Jambi punya bis listrik, Cakep. namanya Trans Bahagia. Artinya Selamat pagi, kawan pajak yang ganteng dan cantik. Selamat datang di podcast 331 Jambi Tranipura. Podcast 331 namanya Ngupak, Ngobrol Pajak. Nah, kita akan membahas terkait perpajakan dengan cara yang santai tapi tetap penuh nilai. ya. Dengan saya Hamdan Dan saya Anton. kita berdua Duo Danton. Oke. Hari ini kita akan ngobrol terkait aturan terbaru, yaitu Per 11 tahun 2005, di mana Per ini mengatur tentang ketentuan pelaporan SPT masa PPN, SPT pajak penambah nilai, dan SPT dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan atau lebih dikenal dengan Kortek. Ya. Hari ini kita membahas tentang regulasi terkait pajak pertambahan nilai. Untuk itu kami undang seorang penyuluh pajak yang gagah, berani, berwibawa, dan bersahaja. Tak lain dan tak bukan Bang Tansen Simanulan. Baik. Terima kasih Pak Anton dan Mas Hamdan telah mengundang saya ke ngobrol pajak 331. Ngopak ya, ngopak. Ya, Ngopak dan ngobrol pajak 331. Ini suatu kebahagiaan saya bisa diundang ke Ngopak 331 ini. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi, kita saling mencerahkan. Ya. Apalagi tadi Pak Anton sampaikan ini adalah untuk bincang-bincang per 11 ya. Baik. Betul. Terima kasih telah mengundang. Silakan. Seperti hanya bis listriknya Kota Jambi ya, Per 11 itu kan juga hal yang baru ya Iya. di kita ya. Nah sebenarnya kenapa sih harus ada aturan baru? Apakah ada filosofi gitu ya yang terbit ketika pemerintah dalam hari ini DJP mengeluarkan Per 11 PJ 2025? Ya, Mas Hanan, Pak Anton dan kawan pajak. Jadi baru-baru ini Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Per 11 PJ 2025, itu peraturan yang diluncurkan sebagai upaya untuk mendukung modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Oke. Jadi banyak ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang termuat dalam Perdirjen Per 11 2025 ini. Secara umum yaitu mengatur tentang pajak penghasilan atau PPH, Iya. pajak pertambahan nilai atau PPN, PPNBM, dan bea materai. Filosofinya yaitu Per 11 ini mempunyai filosofi yaitu terstruktur, transparan, dan terintegrasi. Apa yang disebut dengan terintegrasi itu? Yaitu terintegrasi dengan sistem administrasi perpajakan atau SIAP, kita lebih mengenal dengan bahasa kerennya Kortex. Ya. Oke. Hal ini dijelaskan di bagian menimbang peraturan Per 11 ini. Filosofi ini menekankan adanya kepastian hukum. Jadi kepastian hukum perpajakan. Ya. Ada kemudahan administrasi, Ya. peningkatan pelayanan, Iya. dan penyesuaian terhadap kebutuhan sistem yang modern. Sebagaimana kita tahu, konteks itu tujuannya satu-satunya adalah untuk memudahkan. Jadi itu filosofi. Itu ada di poin menimbang Per 11 2025 ini. Ya, Demikian, Mas. Ya, jadi adanya kepastian hukum, Ya, kemudahan administrasi, Iya. peningkatan pelayanan. iya. Oke. Dan penyesuaian Penyesuaian terhadap kebutuhan sistem yang modern. benar. Yaitu di Kortek tadi ya. Iya, Pak? benar. Oke. Terkait Per 11 ini, sebenarnya apa aja yang diatur sih? Peraturan ini menyelaraskan pelaporan pajak dengan sistem Kortex yang berbasis data dan terintegrasi secara digital. Jadi ini adalah peraturan untuk menyelaraskan Ya. pelaporan dengan sistem Cortex, yaitu memuat format dan tata cara pelaporan SPT massa
ketentuan teknis pelaporan faktur pajak, dan integrasi dokumen pelaporan dengan sistem elektronik. Jadi sudah terintegrasi. Tadi kalau bicara tentang data dan integrasi itu berarti kita sedang membuat suatu sistem digital untuk pajak Indonesia gitu. Benar, tepat sekali. Jadi ini adalah bagian dari reformasi besar. Sebagaimana kita tahu, DJP itu sedang menjalani reformasi perpajakan. Jadi ini sudah sangat lama dirancang oleh DJP. Salah satu adalah implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan PMK 81. Jadi PMK 81 itu diterbitkan untuk terkait sistem inti administrasi perpajakan. Salah satu aturan turunannya adalah Per 11 tahun 2020. Oh, jadi PMK 81 ada aturan-aturannya. Benar. Per 11 yang akan kita bahas hari ini ya. Benar. Oh, seperti itu. Kebetulan kan kita di segmen kali ini ya, di podcast kali ini itu kan membahas tentang PPN ya. Nah, kalau kita bicara PPN itu sebenarnya ada filosofinya nggak sih kenapa di Indonesia itu harus ada PPN gitu Bang Nathan? Baik, berarti kita sepakat nih yang kita bicarakan kali ini adalah klaster khusus PPN ya. Klaster PPN. Nah, jadi pertanyaan Mas Hamdan tadi, kenapa PPN itu? Filosofinya apa gitu ya? Sebagaimana kita tahu, kawan-kawan pajak, PPN itu adalah pajak atas konsumsi. Ya, ini bersifat umum dan netral nih. Jadi dia sifatnya umum dan netral. Filosofinya adalah kenapa kita sebut PPN itu pajak atas konsumsi dan umum dan netral ya. PPN itu tidak langsung, karena dia dibayar oleh konsumen akhir. Tapi dipungut oleh pelaku usaha. Itu makanya disebut tidak langsung. Ya. Dan PPN itu juga proporsional terhadap harga. Makin tinggi nilai barang atau jasa, maka PPN juga akan makin besar. Jadi dia proporsional. Dan yang perlu kita tahu, dia juga netral. Tidak membedakan jenis barang, jenis jasanya. Jadi dia netral. Sehingga PPN itu juga mencerminkan nilai tambah. Nilai tambah dalam apa? Dalam proses produksi dan distribusi. Sehingga ini akan membuat masyarakat sadar bahwa setiap transaksi mempunyai kontribusi ke negara. Setiap transaksi mempunyai kontribusi ke negara. Oh gitu ya Bang. Demikian Mas. Oke, jadi filosofinya jadi tidak langsung, proporsional terhadap harga dan netral. Nah, Mas itu terkait filosofi PPN. Iya. Nah, kenapa PPN bisa membuat orang jadi lebih ingin tahu tentang pajak? Ini terkait tiga filosofi tadi. Iya, ini menarik nih Pak Anton. Iya. Ya. Karena PPN itu terlihat dan terasa. Iya, PPN itu terlihat dan terasa. Misalnya, saat belanja. Ini ada masyarakat yang belanja nih. Iya. Kita bisa lihat di komponen PPN itu distro. Jadi langsung ada PPN-nya, komponen PPN itu ada distro. Sehingga orang akan bertanya, kenapa ada PPN? Iya. Ya, siapa yang bayar? Dan uangnya kemana? Iya. Kan itu ya, ketika kita belanja ada struknya. Jadi PPN itu adalah pajak yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat ini, pajak yang paling dekat dan bersinggungan itu adalah PPN. Filosofinya adalah membangun kesadaran kolektif. Ya, ini membangun kesadaran kolektif bahwa pajak itu bukan beban. Tapi, ini harus kita garis bawahi. Pajak itu bukan beban, tapi kontribusi ke negara. Kontribusi ya. Yes. Seperti itu ya. Ya benar sih, kalau saya atau kawan pajak belanja kadang ada struknya, ada PPN-nya di situ. Oh, jadi secara tak langsung seperti itu ya. Iya. Makanya terlihat dan terasa. Oke, terlihat dan terasa. Poinnya tadi bukan beban. Sehingga ini akan membangun kesadaran kolektif. Iya. Dan kita harus sepakat bahwa ini bukan sebuah beban,
tapi ini adalah kontribusi ke negara. Poinnya di situ ya. Iya. Bukan beban, tapi kontribusi kita ke negara. Iya. Oh, gitu ya. Terkait kontribusi tadi, setahu kita kan sudah ada sistem baru yang namanya Cortex ya. Iya. Nah itu kaitannya dengan filosofi administrasi pajak yang modern itu seperti apa, Bang Tansek? Baik. Kita tahu nih DJP sudah meluncurkan Cortex ya per Januari 2025. Jadi Cortex ini sistem yang mengintegrasikan data, ya, proses dan pelayanan. Jadi antara data, proses dan pelayanan ini akan satu integrasi. Filosofinya adalah ini apa filosofinya? Ini gitu ya. Iya, Filosofinya adalah adanya transparansi. Transparansi. Yang paling utama adanya transparansi. Jadi wajib pajak dapat melihat status pelaporan dan pembayaran di akunnya. Kalau selama ini wajib pajak bertanya-tanya dan bisa lupa apakah saya sudah lapor atau tidak karena tidak bisa akses. Nah, dengan Cortex ada transparansi itu. Wajib pajak dapat melihat pelaporan dan pembayarannya. Ada kepastian atau filosofi aksesibilitasnya. Ya. Semua wajib pajak dapat melakukan secara daring. Online maksudnya? Iya, online. Tidak mengenal waktu, tidak terbatas tempat, borderless. Dimanapun silakan akses, dapat diakses karena ini online. Di mana saja, kapan saja bisa. Iya benar. Konteks ini ya. Dan ada filosofi akuntabilitasnya, yaitu data faktur, SPT, dan pembayaran itu saling terhubung. Ada keterkaitan. Itu saling terhubung, tidak ada yang miss di sana. Jadi ini adalah wujud dari revolusi mental di dalam administrasi pajak. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah kita. Ya, di mana teknologi itu seyogianya mendukung keadilan dan efisiensi. Jadi dengan adanya Cortex, transparansi, Aksesibilitas, akuntabilitas. Yes. Jadi 3 itu filosofi dari Cortex itu. Iya. Jadi transparansi tadi kita bisa melihat wajib pajak atau kawan pajak tadi bisa melihat pembayarannya, pelaporan SPT-nya, aksesnya bisa dari mana aja. Iya. Ini bisa tadi saya terdaftar di KPP Pajak Jambi Tanahpura nih, misalnya Di Jambi ya. Terus saya lagi di Lombok lah. Di Lombok, ini ujung ke ujung nih ya. Ujung ke ujung. Jadi saya bisa akses nih di Lombok ya. Iya. Jadi saya bisa Mau jam berapapun silakan akses. Silakan akses. Tidak terbatas waktu. Tidak terbatas waktu. Iya. Keren ya, bisa seperti itu ya. Kemudian itu kan tadi tentang filosofi ya Bang. Iya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang PPN, nah, PPN itu kan tidak akan lepas dari yang namanya faktur pajak ya. Benar. Terkait dengan kebutuhan PKP itu gimana sih cara mereka untuk saat ini ya sejak ada Cortex, cara menerbitkan faktur pajaknya itu bagaimana Bang? Baik. Kalau tadi kita berbicara secara umum tentang PPN ya, ini mungkin pertanyaan sudah lebih teknis ke faktur pajak. Ya. Mulai tahun 2025, awal 2025, faktur pajak bisa diterbitkan dengan 3 channel atau saluran utama. 3 channel. 3 channel. 3 channel. Oke. Kalau sebelumnya hanya 2. Nah, sekarang 3 channel. 3 channel. 1, aplikasi Cortex DJP secara langsung. Nah, ini aplikasi utama nih. Yang kedua, masih dapat menggunakan atau membuat faktur di e-faktur klien desktop. Masih bisa. Masih. Yang dipakai sebelumnya ya. Iya. Oh, oke. Yang ketiga, ini juga masih dipertahankan yang dulu. Dapat juga dengan e-faktur host to host melalui pihak ketiga atau penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP). Kalau sebelumnya ada 2 channel, sekarang 3 channel. 3 channel. Namun, nah ini perlu diketahui nih kawan pajak, ada pengecualian untuk aplikasi yang lama, yaitu e-faktur klien desktop. Ya, dikecualikan, artinya tidak boleh ya. Untuk PKP yang menerbitkan faktur dengan kode transaksi 06, 06 itu adalah penyerang ke turis asing, ya itu dikecualikan. Ya.
kode 07. 07. Faktur pajak dengan kode 07 yaitu yang dipungut, fasilitas yang tidak dipungut atau DTP Ya. itu juga dikecualikan. Dikecualikan. Termasuk faktur dari PKP yang PKP ini jika memilih cabang sebagai pemusatan PPN-nya. Ini juga tidak dibolehkan atau dikecualikan. Nah ini yang penting nih. Atau PKP yang dikukuhkan per 1 Januari ke atas itu tidak boleh di klien Edexo. Oh. Itu harus di konteksnya sekarang. Jadi misalnya kawan pajak itu terhadap PKP-nya Iya. 1 Januari atau 2 Januari 2025 Oke. tidak bisa pakai 2 channel tadi. Iya. Kayak yang desktop dan yang host to host. Betul. Yang paling utama dia harus menggunakan Cortex. Oh, seperti itu ya. karena dia dikecualikan di situ. Oke. Kalau yang bicara 1 Januari 2025 tadi, Iya. nah, saya kawan pajak ini PKP-nya Januari 2023. Oke. Oke, jadi masih bisa pakai channel e-faktur tadi sama yang post ya, IJP ya. Nah, dia kawan pajak memilih aplikasi pakai e-faktur ini. Apakah data faktur itu terintegrasi ke Cortex? Betul. Bagaimana kalau wajib pajak menerbitkan fakturnya di e-faktur klien desktop? Iya, betul. Ya. Ini fakturnya, nggak usah khawatir. Kawan pajak tidak perlu khawatir. Faktur yang diterbitkan di faktur klien desktop tadi akan tersedia Iya. di sistem Cortex paling lambat 2 hari setelah penerbitan di klien e-faktur tadi. Jadi paling lambat 2 hari atau 2 hari setelah diterbitkan di e-faktur desktop itu akan muncul di akun Cortex-nya. Paling lambat 2 hari. Iya. Tapi kalau mau real time pakai Cortex. Kalau mau real time. Kalau diterbitkan di aplikasi Cortex, Iya. dia akan begitu selesai unggah, Iya. dapat approval dari DJP, maka akan jadi faktur pada saat itu juga real time. Real time kalau Cortex itu ya. Jadi tergantung kenyamanan dari kawan pajak. Ya. Mau pakai yang mana? Silakan kawan pajak yang pilih. Oh ya benar juga ya. Itulah DJP sangat memudahkan Iya. kawan-kawan pajak. Benar. Mana yang lebih nyaman gitu ya buat benar. teman-temannya. Zona nyaman lah ya. Oke. Nah, itu terkait salurannya ya Bang Tan. Iya. Sedangkan untuk faktur pajak sendiri itu ada waktu yang ditentukan gitu nggak Bang untuk dibuatnya kapan maksimal gitu? Kapan faktur pajak itu harus dibuat ya? Berarti maksudnya itu. Dibuat ya. Kalau saya nggak salah nih ya, ini ada diatur di pasal 31 per 11 itu. Pasal 31 ya? Pasal 31. Nanti kita saling cross check ini aturannya. Di pasal 31, faktur pajak itu harus dibuat kapan? Yaitu saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi kapan saat penyerahan, maka harus buat faktur pajak. Yang kedua, saat pembayaran diterima sebelum penyerahan. Jadi mana yang lebih dulu nih? Saat pembayaran diterima sebelum penyerahan. Kalau tadi saat penyerahan ya. Iya. Nah, yang kedua, opsi kedua, saat pembayaran diterima walaupun belum terjadi penyerahan. Yang ketiga, saat pembayaran termin, jika pekerjaan itu bertahap, termin 1, termin 2, termin 3, maka termin 1 sudah pembayaran, maka terbitkan faktur pajak. Atau untuk PKP eksportir, saat ekspor dilakukan. Nah, ada yang spesifik. Untuk faktur pajak gabungan harus dibuat paling lambat akhir bulan penyerahan. Misalnya ini transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Maka jika akhir bulannya adalah tanggal 30, paling lama tanggal 30 harus membuat faktur pajak gabungan. Seperti itu ya. Untuk gabungan ya itu ya. Iya, faktur pajak gabungan. Jadi saat buat faktur pada saat penyerahan Iya. atau pembayaran yang lebih dulu ya. Yang lebih dahulu. Nah, ini terkait buat pembuatan faktur tadi. Iya. Kawan pajak mungkin kelelahan, banyak kerjaan,
Jadi ada kadang-kadang ya manusiawi lah ya. Iya. Harusnya buat dasar pengenaan pajak atau DPP itu 100 juta misalnya. Ketiklah 1 miliar. Waduh. Nah, kan otomatis kan PPN-nya besar tuh. Iya. Nah, apakah ada mekanisme atau bisa diganti, Iya. bisa dibatalkan? Nah, itu diatur nggak, Bang? Pak Anton, manusiawi ya. Iya. Artinya kawan pajak tidak usah takut. Iya. Kalaupun ketika kita menerbitkan faktur pajak itu terdapat kesalahan. Iya. Nah, biasanya nih kita tahu salah itu ketika sudah jadi ya. Betul. Sudah terupload atau terunggah. Iya. Begitu cross check data, nah ternyata salah nih, angkanya beda nih dengan transaksi yang sebenarnya. Ada perubahan-perubahan. Nah, tapi seperti yang Pak Anton sampaikan tadi itu manusiawi. Untuk faktur pajak yang salah, ada 2 mekanisme yang harus kita lakukan. Ada 2 mekanisme. Ada 2 mekanisme. Oke. Pertama, kita dapat melakukan penggantian faktur pajak. Nah, untuk hal apa penggantian faktur pajak dapat dilakukan? Jika ada kesalahan isi. Tapi untuk identitas pembeli tidak dapat dengan penggantian. Identitas pembeli itu Identitas pembeli. maksudnya NPWP ya? NPWP lawan transaksi itu ternyata salah. Tidak bisa mekanisme penggantian. Selain identitas bisa Isinya, angkanya itu dengan faktur pajak pengganti. Oke. Ada mekanisme kedua yang disebut dengan pembatalan faktur pajak. Ya, jika transaksi dibatalkan, nah ternyata seiring waktu berjalan transaksi batal. Ya, transaksi dianggap tidak ada. Maka kita harus membuat pembatalan faktur pajak. Ya. Tapi setiap pembatalan transaksi harus ada dokumen pembatalan. Begitu ya. Harus ada dokumen, artinya tidak ujuk-ujuk, wah ini batal nih, maka batalin faktur pajak. Artinya harus ada dokumen yang mendukung bahwa transaksi itu disebut batal. Jadi nggak masalah kalau kita terjadi kesalahan pengisian data faktur, baik data transaksi maksudnya kan atau nilai itu bisa diganti. Benar. Karena ini mungkin jadi kekhawatiran bagi wajib pajak. Wah ini salah nih, panik ya? Iya panik, betul. Tidak perlu panik. Tidak perlu panik. Sepanjang isinya, datanya itu ada kesalahan, silakan faktur pajak pengganti. Bahkan transaksi yang dibatalkan sekalipun itu kita nggak usah khawatir, tinggal batalkan faktur pajak. Sepanjang dokumennya mendukung. Oke, seperti itu ya. Jadi lebih memudahkan kawan pajak ya. Jadi jangan takut salah. Ada mekanisme penggantian atau pembatalan faktur. Dengan catatan kawan pajak tidak sengaja membuat kesalahan ya. Kalau disengaja lain cerita tuh ya. Iya, beda cerita. Betul. Terus kalau terkait tadi kan mekanisme penggantian dan pembatalannya, ada kaitannya dengan mekanisme pelaporannya nggak Bang ini? Nah, semua faktur pajak yang diganti dengan faktur pajak pengganti atau faktur pajak yang telah dibatalkan itu juga harus dilaporkan di masa pajak yang sama dengan yang diganti atau yang dibatalkan tadi. Jadi harus dilaporkan juga di SPT masanya. Artinya mekanisme itu nggak cukup hanya mengganti faktur atau membatalkan, itu juga harus didukung di pelaporan SPT masa PPN-nya. Jadi tetap harus ada laporannya. Iya. Jadi ada histori ya. Benar. Ya teman-teman pengawasan tahu. Oh. Ini faktur pajak awal nih telah diganti nih, penggantinya ini. Oke, seperti itu juga. Nah, terkait faktur pajak ada nggak sih dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak? Ada nggak kira-kira dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak? Iya. Ini diatur di pasal 62. Nanti kita saling ini ya, cek lagi di pasal 62. Pers 11 ini ada beberapa dokumen yang dipersamakan, kedudukannya sama dengan faktur pajak, ya. Seperti bukti tagihan jasa telekomunikasi, invoice pembayaran telekomunikasi. Iya. Itu atau struk lah kita sebut ya, struk atau invoice. Itu sama dengan kedudukannya sama dengan faktur pajak.
atau bukti bayar listrik, bukti bayar air, atau tiket ya, RW bill itu juga sama kedudukannya, atau bukti tagihan dari pihak ketiga PJAP itu juga sama kedudukannya, atau bukti pungut atas transaksi, ini bukti pungut PPN ya, khusus bukti pungut PPN atas transaksi digital atau kripto, itu kedudukannya dipersamakan dengan waktu pajak. Ternyata ada ya, baru tahu kita Bang. Iya, struktur pembayaran telepon atau telekomunikasi itu Sama ya. Jadi nambah ilmu nih kan. Bahkan bukti bayar listrik sama dengan ya. Dipersamakan kedudukannya dipersamakan. Nah, kalau faktur pajak itu kan bisa dikreditkan. Apakah karena ini dipersamakan juga bisa dikreditkan, Bang Nasir? Selama memenuhi syarat formal dan material, ya, maka itu semua dapat dikreditkan. Spesifik ini diatur di pasal 68 dan 69. Syaratnya memenuhi syarat formal dan material, dapat dikreditkan. Seandainya, faktur itu tidak sesuai dengan aturan dalam arti kayak formal dan material. Iya. Apakah ada sanksinya? Faktur pajak yang tidak memenuhi syarat tidak memenuhi syarat. Ada beberapa jenis pelanggaran atau sanksi, ya. Bahkan ini diatur di Undang-Undang KUP, ya. Ada disebut dengan faktur tidak lengkap. Faktur tidak lengkap otomatis tidak bisa dikreditkan. Ini di pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP, ya. Ada juga disebut dengan faktur terlambat dibuat. Jadi terlambat pembuatan fakturnya. Jika lewat dari waktu yang ditentukan, tadi kita sudah sebut ya, waktu kapan terakhir membuat faktur dan kapan terakhir unggahnya ya, maka itu disebut faktur pajak terlambat. Ya. Kena sanksinya dan itu tidak bisa dikreditkan dan tidak bisa dibuat jika lebih dari 3 bulan. Itu tidak bisa dikreditkan. Atau seperti yang kita tahu tadi, paling lama tanggal 20 faktur tidak diunggah DJP dan tidak mendapatkan approval dari DJP sehingga tidak sah dan tidak bisa dikreditkan. Jadi terkait pembuatan faktur ini harus disiplin gitu ya, terkait isiannya, waktunya, dan bahkan sudah diatur ya waktu uploadnya kapan ya. Benar Mas, karena sebagaimana kita tahu ya, faktur pajak ini adalah dokumen utama dalam pelaporan SPT masa PPN. Jadi rangkaiannya itu transaksi, terus pembuatan faktur, baru lapor di SPT masa PPN. Jadi kesalahan sedikit pun atau kesalahan kecil dalam penerbitan faktur, maka itu akan berimpak ke SPT masa PPN. Ke depannya. Fakturnya bermasalah, SPT-nya juga pasti ada masalah. Makanya sangat hati-hati. Nah, ini jadi menarik ini. Ada kata-kata SPT masa PPN. Benar. Betul ya? Benar. Faktur berkaitan dengan SPT masa PPN. Iya. Nah, sebenarnya minta tahu loh teman-teman kawan-kawan pajak mungkin belum tahu apa sih itu SPT masa PPN. Ini kita berbicara ke SPT masa PPN ya. Kalau kita berbicara faktur, maka itu harus dilaporkan di SPT masa PPN. Iya. Jadi SPT masa PPN itu adalah laporan bulanan yang wajib. Ini wajib nih. Wajib. Kita harus garis bawahi kata wajib. Kuncinya wajib ya. Oke. Yang wajib dilaporkan oleh wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi konsekuensi wajib pajak yang dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak itu wajib melaporkan SPT masa PPN yang isinya memuat penghitungan PPN atau PPNBM yang terutang, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Jadi perhitungan PPN yang terutang itu adalah pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran serta SPT masa PPN memuat pelunasan pajak yang dilakukan sendiri atau oleh pihak lain. Ini diatur kalau nggak salah di pasal 71 dan pasal 72 per 11 ya. Terus itu ya. Tadi kalau tidak salah ya, yang wajib itu yang PKP ya.
wajib pajak PKP. Jadi kalau dia belum PKP tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Oke. Tapi kalau misalnya dia sudah mengajukan sebagai PKP nih, kemudian ternyata dalam suatu masa nggak ada transaksi gitu bang, apakah tetap wajib lapor PPN-nya? Nah, betul. Nah, kawan pajak, bahkan untuk yang tidak ada transaksi sekalipun atau nihil, wajib pajak PKP wajib lapor SPT masa PPN. Jadi benar. Itu konsekuensi ketika kita dikukuhkan sebagai PKP, walaupun nihil. Iya, walaupun nihil. Jadi jangan salah persepsi. Walaupun nggak ada transaksi, nggak perlu lapor. Karena tidak ada transaksi. Tidak ada transaksi. Saya belum ada kegiatan, jadi belum bisa tidak buat faktur. Asumsi kawan pajak mungkin nggak ada transaksi, ngapain lapor? Benar juga kan? Nah, ternyata wajib. Jadi laporkanlah di SPT masa PPN nihil itu. Nyatakan bahwa tidak ada transaksi, nyatakan dengan nihil. Jadi kita harus lapor. Begitu ya. Baru ngeh juga kita nih maksudnya. Karena itu Kewajibannya. Nah, terkait aturan P11 tadi. Iya. Itu kan mengatur SPT masa PPN. Sebenarnya isinya apa sih SPT masa PPN? Isinya? Jadi di per 11 itu disebutkan secara umum SPT masa PPN itu terdiri dari 2 bagian. 2 bagian. Ada bagian utama induk. Bagian kedua disebut dengan lampiran. Dan lampiran itu terdiri lampiran A1 sampai C, tergantung jenis transaksinya ya. Dan gitu ya. Penting kita ketahui formatnya adalah elektronik. Nah, ini ada petunjuk-petunjuk pengisiannya. Ya bagaimana cara mengisinya, ada petunjuk pengisiannya. Ada petunjuk pengisian. Berarti itu diatur juga petunjuk pengisian. Ya, ada di lampiran nya. Itu ada bagaimana cara mengisinya ada. Berarti harus sesuai ketentuan ya bang ya? Iya. Jadi nggak asal isi. Ada ketentuan formal dan material yang mengatur. Kalau tidak, ya bisa kena sanksi. Oke, seperti itu. Jadi penting banget istilahnya kita literasi untuk membaca aturan Per 11 tadi. Benar. Terkait tata cara bagaimana pengisian SPT masa PPN di lampiran E ya bang. Iya. Seperti itu ya. Iya. Jadi itu lampiran tersebut harus dibaca. Jadi nggak bisa asal isi dong? Nggak bisa selisih. Nggak bisa harus selisih sesuai dengan syarat formal dan Terus gini bang, terkait aturan yang lama atau pada saat kita membuat faktur kan kita akan upload. Ya. Upload unggah ya? Ya, enggak. Itu paling lambat kapan sih? Begini. Kalau aturan sebelum ini, sebelum per 11 ini, wajib pajak PKP yang membuat faktur pajak wajib mengunggah ke sistem administrasi perpajakan, ke basis datanya perpajakan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Tanggal 15 bulan berikutnya. Oke. Nah, dengan terbitnya per 11 ini, maka wajib pajak PKP ada kelonggaran. Nah, diberikan kelonggaran. Mungkin ini untuk mengantisipasi banyaknya data, untuk mengakomodir wajib pajak PKP ya. Diberikan waktu batas terakhir unggah itu tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi enak nih, ada kelonggaran. Seperti itu ya. Tanggal 20 bulan berikutnya wajib mengunggah dan mendapatkan approval dari DJP. Mungkin kalau bisa dicontohkan kalau salah satu misal saya ada transaksi bulan Juni. Oke ya, bulan Juni. Berarti buatnya nih bulan Juni. Waktunya misalnya tanggal 12. Saya buat tanggal 12. Itu paling lambat saya upload atau unggah itu tanggal 15 Juli atau tanggal 20 Juli tadi. Begini. Kalau misalnya sekarang existing nih ya. Kalau misalnya wajib pajak PKP itu membuat faktur pajak di tanggal 12 Juni, dengan adanya per 11, maka faktur pajak ini dapat diunggah paling lambat tanggal 20 Juli.
Oh, 20 Juli. Begitu pengertiannya ya, Iya. tanggal 20 Juli. Ini dapat diunggah ya. Dapat diunggah. Tapi Iya. kawan-kawan pajak seharusnya tidak perlu menunggu batas terakhir 20 Juli. Ketika di-create atau dibuat faktur pajak di 12 Juni, maka di 12 Juni bisa. Sudah bisa. Sudah bisa unggah. Ini berandai-andai nih. Iya. Nah, karena sudah berbidik santai nih. Santai. Karena lalai tadi. Iya. Lewat tanggal 20 Juli. Sudah tanggal 21 nih. 21 Juli. Sudah tanggal 22 nih. Apa Oke. yang ini terjadi? Jadi kalau lewat tanggal 20 bulan berikutnya, Iya. maka faktur pajak dianggap tidak sah. Karena faktur pajaknya tidak terbit. Oh. Ya, sehingga PPN tercantum tidak bisa dikreditkan dalam transaksinya. Gitu Iya. juga. Ini ada di pasal 44 kita sering ingatkan ya. Iya. Di pasal 44 dan 59. Sehingga tidak ada faktur pajak. Jadi lebih cepat lebih baik. Ya, Sudah berfaktur trade, unggah. cek kembali, Upload. cek kembali, Cek kembali. enggak. Unggah. Iya. Jangan menunggu lagi ya. Nah, ternyata salah nih. Salah. Tidak perlu panik. Jangan panik. Sebagaimana kita tahu tadi, bisa diganti. Bisa. Faktur pajak mengganti. Wah, ternyata batal. Iya. Transaksinya batal nih. Iya, iya. Nggak apa-apa. Mekanisme pembatalan. Jadi udah dikasih solusi ya kalau ada Iya. masalah ya. Terkait faktur ada batas waktu. SPT masa PPN ada batas waktu nggak? Ada batas waktu. Nah, faktur pajak itu harus dilaporkan juga di SPT masa PPN. Oke. Oke. Jika faktur pajak itu adalah tanggal 20 bulan berikutnya, Ya. itu paling lambat untuk mengunggah, maka seluruh faktur pajak itu harus dilaporkan di SPT masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya. Akhir bulan berikutnya. Iya. Akhir bulan berikutnya dari masa pajak transaksi ya. Misal bulan Juni. Misalnya Juni. Iya. Ya. Juni itu seluruh transaksi di masa Juni itu Iya. harus dilaporkan di SPT masa PPN paling lambat akhir Juli. Mungkin Akhir Juli ya. 31 ya. Iya. Juli. Jadi kalau misalnya pembuatan fakturnya tadi paling lambat 21 Juli, lapornya 31 Juli. Iya. Oh, gitu. Jadi ada rentang waktu sekian hari untuk menyusun konsep SPT masanya. Kalau faktur terlambat unggah atau upload ada sanksi. Iya. Kalau SPT masa PPN terlambat lapor atau tidak melapor, apakah ada sanksi juga? Iya. Karena ini adalah kewajiban. Ya. Ini adalah kewajiban sebagaimana kita tahu tadi. Iya. Seluruh wajib pajak yang dikukuhkan sebagai PKPU wajib melaporkan SPT masa PPN. Jika wajib pajak PKP tidak lapor Ya. atau terlambat lapor, Ya. akan dikenakan sanksi administratif, yaitu denda sesuai pasal 7 Undang-Undang KUP. Ya, jadi di Undang-Undang KUP pun sudah diatur itu di pasal 7. Harus dilaporkan SPT masa PPN-nya. Kalau nggak kena denda. Sanksi administrasi. Terus kalau misalnya fakturnya ternyata tidak lengkap itu gimana Bang tadi? Untuk faktur pajak tidak lengkap itu juga akan kena sanksi. Faktur yang tidak memenuhi syarat formal dan material tidak dapat dikreditkan dan ada sanksinya. Tadi udah kita singgung sedikit di pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Jadi faktur pajak tidak lengkap ada sanksinya. Makanya kawan-kawan pajak kita harus cross check kembali sebelum mengunggah. Tapi jangan karena kelamaan cross check lewat tanggal 20. Lewat tanggal 20. Begitu kita sudah membuat faktur, kita cross check kembali, sudah pasti datanya benar, unggah dan laporkan SPT masa PPN. Jadi tetap hati-hati tapi jangan sampai lewat gitu ya. Iya benar. Jadi sudah kita bicara panjang kali lebar bersama dengan Buras sebagai seorang penyuluh Iya, pajak. iya. Apa sih tips bagi teman-teman, bagi kawan-kawan pajak yang PKP biar tidak kena masalah terkait faktur dan SPT masa PPN? Iya. Kita selalu mengingatkan Iya. di setiap kesempatan kepada kawan-kawan pajak karena sekarang sudah menggunakan teknologi, Iya.
konteks juga sudah harus dibuka secara online. Hati-hati terhadap alamat web. Sekarang ada istilah phishing ya. Ada juga yang mengubah-ubah alamat website itu. Sangat hati-hati. Salah satu aja huruf yang berbeda dari alamat itu akan berakibat fatal. Makanya gunakan selalu aplikasi e-faktur yang resmi. Ya, itu pertama. Kedua, akses web konteks yang benar. Itu ya. Pastikan faktur sudah diunggah dan disetujui DJP. Harus ada approval suksesnya dari DJP. Dan jangan terlambat. Nah, ini yang sangat penting. Kita harus ngecek kembali data-data sebelum kita melakukan submit. Ya, apapun itu, sebelum submit, cek kembali datanya. Oke? Nah, karena semua ada batas waktu, hati-hati. Pastikan tidak menunggu deadline. Nah, ini yang paling penting nih, kawan-kawan pajak. Ketika kawan-kawan pajak ragu, atau tidak tahu, atau tidak begitu paham, manfaatkan layanan konsultasi di KPP. KPP Jambi, kantor pajak Jambi Telanepura ada layanan konsultasinya, itu layanan helpdesk-nya. Silakan datang, silakan konsultasi. Tim-tim penyuluh siap membantu. Siap membantu. Kita sudah siap membantu teman-teman atau kawan-kawan pajak sejak pukul 8 pagi sampai pukul 16 setiap hari kerja. Begitu. Tadi ada satu yang sangat mungkin teman-teman pajak bertanya-tanya, konsultasi ke KPP. Apakah berbayar atau gimana? Nah ini pertanyaan yang sangat unik nih. Kawan-kawan pajak, kami pastikan bahwa seluruh layanan perpajakan di kantor pajak Jambi Telanepura, bahkan seluruh layanan perpajakan di seluruh Indonesia, tidak dipungut atau tidak dikenakan biaya sebesar pun. Karena komitmen kita, komitmen kantor pajak adalah melayani kawan-kawan pajak. Ini memang sudah tugas utama kita. Jadi tidak dikenakan biaya. Tidak ada pungutan. Jadi kawan-kawan pajak harus berhati-hati ya. Kalau seandainya ada yang meminta biaya-biaya, dipastikan itu bukan pegawai pajak. Dan di wilayah kantor pajak Jambi Telanepura tidak akan ada pungutan. Ya, siapapun itu, baik orang pajak maupun tidak orang pajak. Dan kami pastikan tidak hanya di dalam kantor pajak, tidak hanya di dalam kantor pajak Jambi Telanepura, di halamannya sekalipun tidak boleh ada pungutan, termasuk uang parkir. Jadi tidak boleh ada clear ya. Clear. Semuanya tidak dipungut biaya. Alias termasuk uang parkir. Termasuk uang parkir. Tidak ada pungutan. Begitu. Oke, siap. Iya. Oke, sebelum penutup nih, kayaknya udah lumayan ya. Kita ini dulu Bang ya, refresh dulu ya. Oke. Jadi kalau ini bukan game, tapi sekedar refresh aja ya. Jadi saya akan kasih beberapa pertanyaan cepat nih. Nanti Bang Tansan juga jawab dengan cepat juga sesuai hati nurani Bang Tansan ya. Tidak boleh ada jeda nih, karena hati nurani tidak mengenal jeda. Ini pertanyaan langsung saya jawab gitu ya? Atau ini contoh dulu. Kasih contoh dulu. Ini misalnya nih, saya kasih contoh. Bang Anton orangnya ganteng. Apa pilihan jawab? Oh iya, pilihannya itu mitos atau fakta. Oh, bukan ya atau tidak ya? Mitos. Oke. Contohnya. Kita ulang ya. Bang Anton orangnya ganteng. Mitos. Waduh, mitos nih. Ini kan contoh. Oh iya. Padahal aslinya mitos juga. Oke. Sekarang kita ke mana dulu nih? Ke bis listrik? Oh jangan ya. Ke PPN dulu ya. Oke. Jadi nih ada, silakan dijawab ya Bang Tansen ya. SPT masa PPN itu hanya wajib bagi perusahaan besar. Mitos. Jadi seluruh WPPKP baik besar kecil sepanjang dia sudah dikukuhkan maka wajib SPT masa PPN.
kata kuncinya adalah PKP ya, bukan besar atau Pajak kecil ya. PKP. Oke, lanjut Bang. Kalau nggak ada transaksi nggak perlu lapor PPN. Mitos. Mitos juga. Perlu kami sampaikan ke kawan-kawan pajak, ada atau tidak ada transaksi, wajib lapor SPT masa PPN. Hati-hati, setiap kawan pajak tidak melaporkan, ada sanksi atau denda administratif. Jadi wajib. Baik nihil sekali bro, wajib lapor. Terkait ini sekarang Bang Tarsen. Faktur nih. Faktur telat tidak akan menjadi masalah. Mitos. Oh, mitos juga. Karena faktur yang sudah terlambat diunggah itu faktur dipastikan faktur terlambat. Bahkan dia tidak akan bisa jadi faktur. Tidak bisa. Tidak dapat dikreditkan. Oh, gitu dampaknya ya. Iya. Oke, nah ini nih. Kita balik lagi ke masa lalu nih. Iya. SPT itu bisa diisi manual. Mitos. Harus elektronik. Sekarang DJP atau kantor pajak sudah menggunakan teknologi yang tinggi. Munculnya Cortex, maka semua layanan juga dengan teknologi. Jadi semua harus elektronik. Tidak ada manual lagi. Nggak bisa lagi pakai kertas, Tidak ada kertas datang lagi. ke Kita KPP nggak bisa. menuju paperless. Oke, Karena kita online. online ya. Oke. Oke. Makanya jadi real time istilahnya. Iya. Semua terintegrasi. Integrasi. Ya. Jadi telah banyak yang kita bahas sama-sama. Iya, panjang kali lebar. Ada yang dari bersama dan luas. Luas apa? Luas wawasan. Wawasan siapa? Wawasan kita semua. Dan kawan pajak ya. Kawan-kawan pajak. Oke. Sebelum mengakhiri, Baik. tolong closing statement. Oke. Baik. Kawan pajak, terima kasih sudah mengikuti ini. Sebelum nanti diakhiri, saya ingin menyampaikan beberapa hal seperti yang telah kita bahas, bahwa wajib pajak yang telah dikukuhkan PKP wajib menerbitkan faktur pajak jika ada transaksinya. Apa itu transaksinya? Penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Terbitkanlah faktur pajak sebelum tanggal 20. Terbitkan dan unggah ya. Tapi tidak mesti menunggu deadline tanggal 20. Jika diterbitkan di tanggal berapapun itu, langsung cek kembali, cek lagi kebenaran datanya, submit dan unggah saja. Hati-hati, jangan sampai lewat tanggal 20 bulan berikutnya. Yang pertama. Yang kedua, laporkanlah SPT masa PPN Anda sebelum akhir bulan berikutnya. Ya. Untuk WPPKP yang merasa tidak ada transaksi atau nihil, ingat tetap wajib lapor SPT masa PPN. Karena jika wajib pajak PKP yang tidak lapor SPT masa PPN, ada sanksi denda administratifnya. Ya, kawan pajak, per 1 Januari 2025, kantor pajak atau Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan aplikasi Cortex. Kawan pajak, hadirnya Cortex tujuannya adalah untuk memudahkan pelayanan perpajakan untuk wajib pajak. Bukan mempersulit, bukan untuk bikin ruwet, enggak. Salah satu tujuannya adalah untuk mempermudah layanan perpajakan. Karena apa? Karena Cortex itu filosofinya seperti yang tadi kita sampaikan, dia tidak mengenal batas wilayah, batas tempat, tidak terikat tempat dan waktu. Kapanpun bisa diakses. Ya, nah, dan dimanapun dia borderless, ya, dan semua data akan terintegrasi secara sistem teknologi terintegrasi. Nah, kawan pajak, kalaupun ada hambatan atau apa kita sebut ya kekurangan ketika awal peluncuran Cortex, atas ketidaknyamanan itu kami memohon maaf. Kami akan pastikan, Direktorat Jenderal Pajak memastikan ke depan akan ada perbaikan-perbaikan. Cortex itu akan semakin baik, semakin lancar, dan sempurna. Satu-satunya tujuannya adalah untuk memudahkan kawan-kawan pajak. Nah, mungkin demikian Pak Anton dan Mas Amir. Jadi, kalau saya saya simpulkan. Ya. Saya simpulkan ada 2 poin ini. Ya. Yang pertama, pajak itu bukan beban, Ya. tapi kontribusi kita negara. warga negara. Kedua, aplikasi Cortex untuk memudahkan wajib pajak, bukan menyulitkan.
Itu kan lebih poin yang saya Karena kita semakin menuju teknologi yang tinggi. Iya, betul. Luar biasa ya. Closing statement dari Bang Tansen dan simpulan dari Bang Anton. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini walaupun santai tetap bernilai. Semoga kita mendapatkan sedikit pencerahan ya terkait BPN. Oke. Mas Hamdan, sebelum ditutup, barangkali bisa dihubungkan juga dengan bis listrik tadi ya. Oh iya. Bus listrik tadi. Gimana bis listrik tadi? Jadi kawan pajak, seperti yang disampaikan Pak Anton tadi, bahwa ini bukan beban. Pajak itu adalah kontribusi, ya kontribusi. Sehingga masyarakat dengan kontribusi pajak itu pembangunan terjadi. Negara melalui APBN/APBD dapat membeli bus listrik untuk tujuan pelayanan ke masyarakat. Artinya bus listrik yang ada, apa namanya, bus listrik bahagia ya? Trans Bahagia. Trans Bahagia yang ada di sini di Kota Jambi adalah bagian dari kontribusi masyarakat dalam pendanaan melalui APBD. Jadi itu bagian dari kontribusi. Sehingga yang disampaikan Pak Anton itu jangan anggap beban. Begitu. Dan adanya bisnis juga akan mempermudah ya. Mempermudah layanan. Ya, benar-benar. Oke. Jadi karena tadi sudah bicara tentang bis listrik, maka penutupnya juga terkait bis listrik ya. Bis listrik juga. Oke. Naik bis listrik dari Rawasari, Cakep. turunnya di Alam Barajo. Artinya. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada salah mohon dimaafkan ya. Oke. Oke, pajak kita untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.